Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Tanganmu, mari tutup matamu. Sekali lagi katakan dari hatimu, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes Lord, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Lebih lembut katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Biar pujian ini menjadi ekspresi hati kami Tuhan. Sungguh Engkau amat baik Tuhan. Engkau terlalu baik. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami lewati kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami lewati jalan-jalan hidup kami bersama dengan Engkau. Karena yang kami sadar dan kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel. Engkau Immanuel. Sekalipun iblis mencoba menghalang setiap langkah kami, sekalipun iblis berulang kali, berkali-kali bahkan mencoba menjatuhkan kami, tetapi yang kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kami. Oh ya Tuhan, kami sepakat, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bahkan di saat iman kami lemah, kami minta kekuatan Roh-Mu memampukan kami percaya Tuhan. Sehingga kami boleh berkata seperti Daud berkata, kalau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kelam, tetapi Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai kami. Itu cukup buat kami Tuhan. Itu cukup buat kami ya Bapa. Engkau yang mengajari tangan kami berperang. Engkau yang mengajari hidup kami untuk semakin dewasa. Oleh karena itu Tuhan, kami berkata bahwa penyertaan-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib sempurna atas kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu sempurna atas kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan cinta-Mu malam ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu yang sederhana, tapi kami bersyukur, kami percaya, kami merasakan Roh-Mu bekerja di atas kami Tuhan. Bahkan Roh-Mu bekerja atas kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati setiap umat-Mu yang datang pada malam ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan. Mereka mengalami Engkau, pribadi-Mu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan, sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Roh Kudus bicara atas setiap kami. Biar agar setiap kami menerima rema yang dari Engkau, yang akan kami bawa sepanjang minggu ini, untuk kami hidup menghadapi banyaknya jabaran dalam hidup ini. Dan kami percaya kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah di malam yang indah ini kami izinkan sekali lagi, mari Roh Kudus bekerja lebih leluasa di antara kami. Bahkan di tengah-tengah kami sedang mendengar firman-Mu, maka ada tanda ajaib mujizat terjadi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu yang bekerja, maka tidak ada yang bisa membatasi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau ucapkan syukur bagi Engkau. Kami naikkan segala pujian dan hormat kami bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, izinkan saya mau menjemput setiap jemaat Tuhan. Mari berdiri. Mari cari kawan, 2-3 orang, katakan buat kawanmu bahwa Jesus love you. Yesus mengasihi engkau. Amin. Yes, katakan Yesus mengasihi engkau. Engkau harus keluar jadi pemenang. Katakan amin. Haleluya. Siapa di antara saudara siap mendengar firman Tuhan? Boleh angkat kepalkan tangan, katakan amin. Yes. Saudara, Anda yakin atau tidak yakin bahwa malaikat ada di sini? Anda percaya? Tapi juga ada iblis yang siap-siap mau curi firman Tuhan, benih. Supaya apa? Supaya iman kita tidak bertumbuh. Oleh karena itu ketika dengar firman Tuhan, saya sangat mendorong mari seluruh jemaat Tuhan dengar dengan fokus dan berdoa. Salam kanan kiri, jangan lupa berdoa. Jangan sampai mengantuk, amin. Jangan sampai iblis curi firman. Haleluya. Malam ini satu hal yang sederhana saya mau share saudara, dengan tajuk kuat dalam proses hidup, ya. Katakan kanan kiri sama-sama, kasih macam ini, kuat dalam proses hidup, ya. Siapa di antara seluruh Anda, saya mau tanya, siapa yang mau mengalami kekuatan melewati proses hidup? Atau siapa yang lemah, ya? And the end lemah, sampai selamanya lemah? Saya percaya tidak ada. Setiap kita memilih untuk kuat, katakan amin. Sekarang kita akan lihat, malam ini saya bagi 2 saja, tidak banyak, 2 kunci bagaimana kita kuat dalam proses hidup, ya. Dan izinkan bahwa 2 kunci nampaknya sederhana, tapi malam ini ya banyak kunci, tapi 2 saya mau share. Tapi ini sangat penting. Pertama, bagaimana kita kuat dalam melewati proses hidup. Jaga hati nurani kita tetap murni. Katakan amin. Salam kanan kiri. Jaga hati nurani tetap murni. Kisah Para Rasul 24. Mari kita akan baca bersama-sama. 2-3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, ini adalah sebuah pesan. Bahkan ini sebagai contoh Paulus hari itu bicara kepada muridnya. Apapun yang terjadi, dia berkata, karena itu, sebab itu aku senantiasa berusaha. Jadi saudara, ada perkataan senantiasa.
Berarti menjaga hati nurani kita murni itu bukan sekali 1 minggu, sekali setahun, tapi senantiasa. Katakan sama-sama, senantiasa. Dan Paulus memakai kata berusaha. Di sini menyatakan ternyata menjaga hati nurani kita tetap murni itu bukan perkara yang mudah. Harus ada usaha, saudara. Katakan sama-sama, usaha. Ya, usaha di mana apa? Di mana kita percaya bahwa ketika Tuhan yang mengizinkan kita melewati proses apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada amin? Ada amin? Proses apapun, kesimpulannya Tuhan itu baik. Salam kanan kiri. Apapun prosesmu, kesimpulannya. Ini harus ada kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Sekalipun kadang-kadang kesimpulannya kadang-kadang belum nampak. Baiknya di mana sih Tuhan? Aduh, meletihkan ya. Tetapi Tuhan baik. Saya mau berkata bahwa kehidupan yang akan kita miliki, saudara, perhatikan. Kehidupan yang kita miliki itu sebetulnya tanpa kita sadari adalah produk dari apa yang ada dari dalam hati kita. Saudara setuju? Ya, sebab hati nurani, kenapa kita harus jaga? Karena hati nurani itu fondasi dari iman. Iman tuh munculnya kerja di mana? Di hati, betul nggak? Iman tuh nggak ada muncul di sini. Di sini malah peperangannya. Contoh kan, saudara, Tuhan berkata tiba-tiba ya, satu hari engkau hanya punya uang 500, tapi engkau dengar suara Tuhan. Ini audible lagi, ya kan? Nggak usah dites. Kenapa? Karena audible. Berikan kepada hambaku itu 1.000 ringgit. Tapi kenyataan hanya punya 500. Logika pasti kita bermain. Tuhan nggak cukup. Macam mana mau kasih kepada dia 1.000? Nah, sekali lagi, kenapa Paulus bahkan menasehatkan, ayo kita berusaha menjaga hati nurani kita. Karena disitulah iman kita bekerja. Ketika kita berkata, yes Tuhan, sepakat. Kalau engkau yang suruh, berarti Tuhan yang menyediakan. Kalau hati kita sudah terdidik, ya kan? Hati kita sudah terlatih, maka pikiran kita mudah taklukkan di bawah pikiran Kristus. Betul tak? Kalau kita nggak hanya Anda, saya juga. Kalau kita awal-awal ya, kita itu masih baru mengenal Tuhan, baru tahu jalan dengan Tuhan. Saya percaya setiap suara Tuhan, setiap baik itu melalui ya, inspirasi kah, hati kah, apa. Karena saudara pada ujungnya saya mau berkata atau bertanya lah ya. Saya mau bertanya jujur ya, saudara melakukan firman itu senang atau susah? Ya jujur, jangan pakai yang teologi. Melakukan firman senang atau susah? Nggak usah jawaban baby rohani kah dewasa rohani. Kalau kita mau jujur dari hati ke hati, melakukan firman bukan hanya susah, nggak mungkin. Serius saudara? Paham? Siapakah yang bisa berkata aku mampu? Jelaslah, dikesampingkanlah dulu bersama Yesus. Ya, bersama Yesus kita pasti menang, betul nggak? Saya mau ajak kita untuk berbicara secara akal sehat. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, tidak ada manusia yang sanggup melakukan firman Tuhan. Mustahil. Sebab apa? Karena namanya firman Tuhan. Bagaimana itu bisa mustahil? Bagaimana bisa kita mampu melakukan firman Tuhan? Ya kembali lagi, makanya satu kali kalau saudara ingat ada salah seorang dikatakan murid tapi bukan murid dekat Yesus, Nikodemus. Dia bertanya, Tuhan, ya kan, Rabi, guru, macam mana orang boleh melakukan bla 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 bla. Yesus sederhana berkata, kau harus lahir baru. Setiap orang percaya, saya mau berkata jangan pakai orang percaya, karena orang percaya dia identik sudah lahir baru. Orang Kristen
setiap orang Kristen tidak ada yang bisa melakukan firman kalau kita belum lahir baru. Nikodemus hari itu bertanya, lahir baru? Mana boleh, saya sudah tua, masuk ke rahim ibuku. Nah, saudara, pakai pikiran. Seringkali, dan bukan seringkali, pada dasarnya kita manusia di bumi, pikiran ini tercengkram dengan semua yang namanya apa? Konsep dunia. Makanya kenapa Tuhan berkata kita harus lahir baru, kita harus dilahirkan dan melalui roh. Hanya ketika kita hidup di dalam roh, kalau Paulus berkata pakai bahasa apa lagi, kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan dimampukan untuk bisa melakukan firman. Jadi sekali lagi saya mau berkata betapa kita menjaga hati nurani ini sangat penting, saudara. Karena apa? Karena ada juga beberapa murid Yesus, ketika dia tidak jaga hati nuraninya, maka itu membuat imannya kandas. Amsal 4 ayat 23. Saya tulis tak ya? Oke. Kita baca, ini ayat sangat famous ya. Saudara tutup mata pun pasti ingat ya. 2, 3. Jagalah. Kuat-kuat. Jagalah. Saudara kalau punya kawan di sampingmu ini bagus ya. Katakan 2, 3. Jagalah hatimu. Jaga hatiku. Katakan. Jaga hatiku. Lanjut dengan segala kewaspadaan. Jadi ini ya lebih harus ekstra berjaga-jaga. Bukan macam security guard saja. Sorry ya. Security guard manusia ada kala mengantuk, betul enggak ya? Sekali ada CCTV ya. Oh iya, diusahakan gitu ya. Tapi ada kala yang mengantuk, namanya manusia. Tetapi apa yang konteks firman ini mengingatkan, itu harus dengan segala kewaspadaan. Berarti engkau suka nggak suka, engkau lemah, engkau kuat, jaga hati itu wajib. Katakan amin. Harus. Saya tanya, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa? Ya jawabannya di situ juga. Lanjutkan 1, 2, 3. Karena dari mana? Pegang hati kita. Dari sini terpancar kehidupan. Wow, katakan wow. Jaga hati itu betul-betul sangat penting. Ya, sekali lagi, hati manusia siapa yang tahu. Tapi mari kita jaga hati kita. Bahkan sekali lagi ya, kalau kita menghadapi ada hal-hal yang mungkin sepertinya ada yang tak beres, saudara, mari kita minta seperti doa dari Daud ya. Mazmur 51, ayo kita baca 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, jadikan ini doamu. Ada kalanya dalam kita melewati proses hidup ya, kita akan dipenuhi dengan yang namanya soalan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa ada banyak hal. Dan saya mau ingatkan, jangan lupa dalam hidup ini kita harus mengenal yang namanya ada sisi misterius dari Allah kita. Paham? Sisi di mana namanya dia Allah, dia pencipta, kita ciptaannya. Ada sisi di mana tidak bisa kita mengerti 100%. Apa jawaban dari semua soalan yang saudara soalkan? Di antara saudara mungkin pernah bertanya ya, dengan sebuah dilema, Tuhan, saya sudah doa, kenapa hutangku gak habis-habis? Tuhan, saya sudah doa, kenapa anakku gak berubah-berubah? Tuhan, begini
hanya apa saudara? Proposal demi proposal, proposal demi proposal. Kalau kita, Anda dan saya, kita nggak kenal siapa Tuhan kita, sejujurnya, kalau kita hanya jalan dengan Tuhan, tidak pernah mengalami lahir baru, dengar poinnya, tidak pernah mengalami lahir baru, tidak pernah mengalami pembaharuan di dalam pikiran dan hati, maka sangatlah mudah orang akan stres dalam menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena iman, dengar, bekerja dari hati. Amin. Daud, ketika dia melewati kehidupan, dia pernah mengalami ada banyak proses dalam hidupnya. Ini doa Daud dinaikkan ke Tuhan. Dikatakan, jadikan hatiku tahir. Saudara, apa perbedaan tahir dengan sembuh? Ada yang tahu? It's okay, kita diskusi ya. Tahir dengan sembuh. Sembuh itu biasanya memerlukan masa. Kalau kata tahir itu adalah sebuah kesembuhan yang on the spot, tahir. Makanya Daud memakai beberapa Alkitab. Kalau saudara pelajari, Anda baca, ketika Anda baca tes. Kenapa habis dua-dua? Tes. Masa sedikit. Oh, oke. Yang mana? Ini. Tes. Cek. One. Boleh? Kesejukan. Tes. One. Oke. Tinggi sangat ya. Haleluya. Boleh. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya lanjutkan. Betapa hari itu saudara ya, Daud. Ini doa Daud. Ketika Daud mengalami sebuah lembah, banyak hal, dikejar-kejar oleh Saul, dia ditipu sana, ditipu sini, tapi Daud, dia naikkan doa ini, jadikan hatiku tahir. Saudara di sini, siapa saudara pernah ditipu kawanmu? Saya pinjam dulu ya 2.000. Aduh, 2.000 kan kecil untuk kamu. Ya, nanti 2 minggu lagi saya akan kasih bahkan bunga. Yes. Saudara, karena begitu sayang dengan kawanmu, nggak payah doa, langsung bagi. Nah, itu orang saya berdoa tak ada di sini ya. Akhirnya saudara bagi, dan ketika saudara tunggu 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, 4 minggu, sampai bulan, sampai tahun. Dan saudara, hatimu macam mana perasaan? Kalau saudara kena tipu, happy kah? Jujurlah saudara ya. Oh jelaslah kita doa ya. Oh Tuhan, saya belajar mengampuni. Oh yes, itu standarnya. Tapi secara umum, wajarnya saudara kecewa, saudara sakit hati, ditambah sakit hati, tambah bulan kan bermain masa ya kan. Maka semakin sakit, gak saudara pernah putuskan dan lepaskan, dan saudara gak pernah membuat doa seperti ini untuk minta Tuhan tahirkan hatiku, maka tanpa disadari hati saudara sudah membatu. Hatimu sudah keras. Dan engkau berkata, gak kawan-kawanan, gak percaya kawan. Oh aduh ya. Padahal satu kawan yang berbuat salah, saudara akhirnya berkata, gak usah kawan-kawanan. Tanya kanan kiri, kau pernahkah? Makanya dalam hidup ini, untuk membuat hati kita, gimana jaga hati? Siapa yang pandai? Kasih formula. Macam mana menjaga hati? Boleh bagi formula? Ya, saya simpan ya, berarti dicabut ya. Wah ini bahaya Bu, kalau dicabut ini nggak tahu hidup tak hidup, bahaya ya. Saudara, tidak ada formula gimana kita mau menjaga hati, tapi yang sederhana, sangat sederhana, lahir baru. Orang lahir baru, dia akan izinkan menjadikan Yesus nahkoda di hatinya. Yesus nahkoda di hatimu. Katakan kanan kiri, Yesus nahkoda di hatimu. Ya, saya itu pernah nampak lah, tapi saya minta maaf, saya lupa share. Saya itu pernah nampak satu gambar ya, kereta. Saudara tahu ya, kereta ada driver.
setiap kereta kalau nggak ada, ya oke lah, jangan kita bincang mengenai high tech ya, dunia teknologi sekarang. Pada umumnya yang normal ya, yang pasti common lah ya, kereta harus ada driver, betul? Kereta itu gambaran hidup kita. Siapa driver, pengemudi hidupmu hari ini? Apakah saya, me, atau Yesus? Nah, ini memiliki satu impact, saudara. Kalau saya bahas mengenai ini nih, bisa jadi panjang. Berbicara apa? Di sini kita akan mulai kenal siapa identiti kita. Apakah kita warga kerajaan bumi, atau kita sadar kita sudah ditebus Yesus? Anda yang sudah dibaptis, Anda yang sudah berkata dan mengaku dengan mulut Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatku, Tuhanku, pemimpinku, ini menandakan kita warga negara kerajaan sorga. Berarti hukumnya kita bukan lagi pemimpin hidup kita, tapi ada Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kita. Ada amin? Boleh paham? Maka konsep saudara akan mulai berubah. Maka segala sesuatu engkau tidak akan bisa memulai dengan kata I, saya, no. Engkau harus mulai berkata Tuhan. Tuhan. Seperti ada statement berkata, kalau hari esok ada, kalau Tuhan yang mengkehendaki. Lagu tadi saya diberkati, aku ada hari ini semua karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita alamatkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Dengar, kalau engkau duduk berapa menit dengan orang ya, cakap. Saudara perhatikan, filosofi seseorang akan bisa saudara tangkap dengan bagaimana cara orang berkata-kata. Bagi saya senang. Kenapa? Saya sudah mengalami banyak hal. Saya senang, saya bisa melihat ini orang seberapa peratus ya yang Tuhannya ya. Kenapa? Karena kecenderungan, karena dia akan sering berkata I, saya, aku. Tapi ketika ada orang yang saudara perhatikan, natural, dia cakap natural, tapi tanpa dia sadari. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata terpancar kehidupan. Karena memang dia udah berkata, kemudi hidupku Yesus. Makanya saudara jangan heran, segala sesuatu, ayo kita jumpa besok kalau Tuhan izinkan ya. Oke, kita jumpa. Nah, atau begini, ada beberapa saudara, saya tidak mau mention, saya sangat take note. Ada beberapa saudara, Anda menutup doa dan Anda berkata, biar kehendakmu yang jadi. Oh, boleh tahan ya. Satu hal bahwa mari kita landaskan hidup kita semua karena Tuhan. Katakan, aku hidup karena Tuhan. Katakan kanan kiri, aku hidup karena Tuhan. Dan kau hidup karena Tuhan. Sekarang teriak, ya seperti Anda tengok ke atas, aku hidup karena Engkau Tuhan. Aku hidup karena mencintai Engkau Tuhan. Amin. 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 Gak yakin imannya. Amin. Katakan, kalau aku hidup karena Engkau. Kalau aku hidup karena Yesus. Maka engkau akan memandang segala sesuatu di bawah ini, di lembah ini yang banyak belukarnya, itu hanya sementara. Ada amin? Boleh tangkap ada amin? Saya mau tes roh saudara. Ketika engkau menghadapi segala sesuatu di hidup ini, akan apa yang kau lihat itu mempengaruhi iman saudara. Engkau melihat perkaramu besar, disitulah imanmu. Engkau melihat, ya kecil lah ini, ada Tuhanku yang besar. Ya dia cakap, yes. Bahasa baby luar biasa. Satu kali saudara saya melayani di satu tempat ya. Hari itu saya melayani di daerah Sumatera, saya tidak mentionnya di mana, tapi tempatnya sangat cantik ya. Di dekat laut saudara. Dan satu kali karena saya mengalami sebuah proses hidup, saya mengalami tekanan ya saudara, itu sampai kadang-kadang saya boleh pening loh, kepala pening. Wah ini banyak hal yang dipikir ya kan. Harusnya kita belajar serahkan ke Tuhan ya. Saya sedang belajar. Saya pikir,
Dan saya mengalami keletihan ya. Sampai satu kali saya duduk, depan tuh laut saudara. Itu Roh Kudus seperti sepoi-sepoi, nggak berkata, "Weh anakku, tengok laut di depan," nggak. Itu hanya sesuatu sangat lembut. Roh Kudus berbicara lembut di hatiku. Dan Roh Kudus tiba-tiba berkata, "Buka matamu." Saya lihat laut dari ujung ke ujung. Saya bilang, "Wah, luas sekali lautnya." Namanya pun laut ya kan, bukan sungai. Tapi itulah hari itu. Buka matamu, buka matamu. Waktu saya lihat itu, saya seperti diajari Roh Kudus. Seperti caramu melihat sesuatu menentukan imanmu. Ingat saudara, iman bagi kita. Dan berkali-kali Tuhan berkata, "Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan." Ketika saya melihat laut itu, saya bilang, "Ampuni aku Tuhan." Gak usah panjang Tuhan jelaskan. Saya tahu Roh Kudus tegur saya. Yaitu apa? Saya kurang percaya. Saya bilang, "Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan." Makin saya minta ampun, makin itu seperti kayak di komputer ya. Roh Kudus ingatkan ayat firman Tuhan. Makanya baca firman itu penting. Ada amin? Ketika engkau lagi lemah, disitulah Roh Kudus keluarkan investasi bagaimana firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Dia akan ingatkan. Roh Kudus ingatkan. Matius berkata, "Jangan takut, burung di udara begini, bunga di ladang." Ya juga ya, burung aja nggak usah bekerja, santai hidup juga. Kenapa khawatir sangat? Khawatir sekejap saja. Saya bilang, "Tuhan, ampun." Dan saudara, ketika saya belajar itu, saya mengalami mujizat demi mujizat. Izinkan kita membaharui, ini namanya baharui batinku. Baharui, batin ini lemah. Dan Daud berkata, "Baharui batinku." Apalagi beberapa kita diciptakan dari kepribadian yang berbeza-beza. Betul gak saudara? Ada saudara lahir dari kepribadian melankolis. Ini hati-hati. Anda kalau kenal engkau melankolis, yang suka melo-melo, ya kan? "Oh, haleluya, aku sangat lemah." Aduh, dibawa terus lemah. Maka hidup makin lemah. Ditangis-tangislah saudara, makinlah engkau lemah. Ini mempengaruhi juga. Ada juga orang pembawaannya karena dia mungkin koleris ya. Dia lemah pun, tapi karena dia itu kuat, yaitu anugerah juga. Ya, dia pikirannya lebih kuat, maka dia dia tidak mengikuti perasaan. Tapi kecenderungan manusia hati-hati dengan perasaan. Pegang hatimu saudara. Tuhan Roh Kudus, jaga perasaanku, jaga hatiku. Amin. Nih, amin. Yang masih muda sampai yang sudah dewasa, katakan, "Jaga hatiku." Termasuk budak kecil. Tidak ada satupun di antara kita yang dalam hidup ini gak pernah diproses. Dan proses selalu berhubungan dengan hati. Makanya mari kita sering naikkan doa seperti Daud. Kita minta, "Baharui batinku." Dengan apa? Dengan roh yang teguh. Jadi batin harus di bawah level roh. Bagaimana kita kuat? Bagaimana kita kuat melewati proses? Jaga hati. Gimana jaga hati saudara? Satu hal saya ingatkan. Ketika kita mau jaga hati kita, sebetulnya kita harus jaga roh kita. Ada amin? Ada amin? Maka ketika engkau berdoa, engkau bisa doa juga dalam peperangan. Engkau akan mulai melihat, ini jenis perang macam apa ini ya? Harus dihadapi dengan apa ya? Dihadapi dengan sistem manusia kah? Ditengking-tengking kah? Atau diusir kah? Atau di apakah? Karena setiap peperangan selalu strateginya berbeza. Paham? Amin? Yang paham amin bilang mas. Yang gak ngerti gak apa-apa. Roh Kudus tolong aku. Ya, mari kita minta, baharui batinku. Izinkan Roh Kudus terus mentahirkan hati kita. Amin saudara. Ya, sebab apa? Sekali lagi ya, gini kita lihat ya. Kalau kita nggak jaga hati, itu mempengaruhi iman kita bisa kandas ya. 1 Timotius
Hari itu Tuhan berbicara melalui 1 Timotius next. Ayo kita baca ya. Dikatakan tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus menulis surat kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus mengingatkan kepada Timotius, seorang yang masih muda dalam pelayanan, dan Paulus berkata bahwa tugas ini kuberikan. Ini tugas, yaitu apa? Perjuangan yang baik. Dalam pelayanan itu perjuangkan. Bagaimana kita memperjuangkan pekerjaan Tuhan yang baik? Perjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Ternyata di sini ada orang yang dia hati nuraninya tidak murni. Makanya Paulus berkata imannya bisa kandas. Hari itu Paulus memberi contoh kalau Anda baca selanjutnya namanya Dimas. Kandas karena apa? Karena uang. Dimas tidak ada lagi hati yang tulus melayani, tapi hatinya sudah bergeser kepada duit. Motifnya sudah ke uang. Makanya bisa imannya kandas. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai iman kita kandas. Amin, saudaraku. Amin. Apapun yang muda-mudi jangan kandas karena cinta. Haleluya. Amin. Makanya jangan salah pilih pasangan. Pilih rumput yang fresh di STC. Amin. Saudara nggak percaya? Di sini rumputnya fresh sekali, saudara Apalagi masuk STC. Haleluya. Amin. Saudara percaya atau tidak bahwa hidup ini itu perjuangan loh, saudara. Hati-hati. Jangan sampai iman kita kandas. Saya percaya kita tidak mau, So, yang kedua, bagaimana kita kuat menghadapi proses? Yaitu apa? Semua ucapkan sama-sama 2, 3. Bersyukur. Saudara perhatikan baik-baik gambar ini. Renungkan. Nanti saya jelaskan. Tengok saja. Kalau perlu Roh Kudus buka mataku. Ini tuh biji loh, saudara. Ini gambaran biji. Dia ada di dalam tanah. Dia harus jatuh. Dia harus mati di tempat yang gelap. Sepertinya karena gelap, nggak jelas apa ini. Tetapi satu waktu bertumbuh. Mari buka Yohanes 12. Ayo baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, amin, haleluya. Ayat ini jelas berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Saya mau saudara perhatikan 2 kata penting ini. Biji itu bisa bertumbuh, bahkan Alkitab berkata bisa menghasilkan apa? Banyak. Katakan sama-sama, banyak. Banyak buah. Dia harus apa? Mati. Jatuh dan mati.
Katakan jatuh. Mati. Jatuh. Mati. Siapa punya pengalaman engkau pernah jatuh dalam hidupmu? Jatuh bisa ditambahkan kata imbuhan dijatuhkan atau terjatuh sendiri. Boleh paham tak? Kata imbuhan ini harus siapa yang memunculkan ya, saudara? Siapa yang pernah punya pengalaman jatuh? Jatuh, keluargamu jatuh, ekonomimu jatuh, kesehatanmu jatuh, ya, namamu jatuh, apapun lah jatuh. Aduh Tuhan. Orang kalau jatuh, kata ininya apa? Aduh, betul gak? Saya lagi belajar, karena saya tengok bahasa Malaysia anak saya sedang belajar. Ya, sebuah kata apa itu namanya? Kata apa? Ya, itu apa? Kata apa? Tambahan, imbuhan, atau kata apa? Ya macam itulah ya. Ya, jadi kayak kata respon lah ya macam itu ya. Amboy gitu kan? Itu cantik ya kan? Saya dulu pernah, sejujurnya saya pernah salah gitu ya. Karena di sini ya saya sedang belajar. Jadi siapa namanya? Ada satu kalimat berkata si Budi sakit, harusnya gini kan? Aduh, gitu. Saya letak amboy. Datang mak, salah lah. Iya kan, salah juga ya. Sorry lah. Kembali lagi saudara, siapa dalam hidup kita pernah mengalami jatuh? Kalau jatuh pasti kita sering berkata apa? Aduh, betul nggak? Ada orang jatuh, wah sedap. Tapi saya mau berkata, Alkitab sering mengingatkan, karena jatuh digambarkan sama dengan pencobaan. Masih ingat? Dalam berapa minggu lalu? Minggu lalu ya, kayaknya minggu lepas ya. Kalau kita menghadapi pencobaan, kacamata Tuhan bahwa pencobaan itu apa? Biasa. Kedua, kita harus anggap kok lupa? Saya mau kasih kunci jawaban pula. Anggap kita harus anggap berbahagia. Bahagia. Saya salam kanan kiri. Bahagia bah kalau kamu jatuh. Aduh, sedap pastor. Boleh saudara? Nggak nyambung lah pastor ini. Ya, sejujurnya balik lagi di awal. Kalau orang mau bertanya secara jujur, mungkinkah kita melakukan firman? Gak ada manusia yang mungkin. Dan kita hanya dimungkinkan kalau kita lahir baru. Betul gak? Betul? Jujur saudara, betul? Gak usah ke level roh, level daging belum beres. Mungkin saudara kita gak bunuh kawan kita, tapi mungkin dari perkataan kita udah bunuh. Itu membunuh tak? 10 perintah Tuhan, jangan gitu ya. Banyak kali jangannya. Dan orang perjanjian lama hari itu hidupnya di bawah hukum Taurat. Strict saudara. Gigi ganti gigi. Ya. Tapi saya tidak nampak di situ rambut ganti rambut. Ada orang rambutnya bagus ya kan, diganti rambut bagus juga ya, puji Tuhan. Perempuan kadang-kadang kan dia insecure. Aduh rambut saya ini ya, macam mana ya? Sudah kerli dibuat lurus dibuat kerli, bingung. Rambut kalau boleh bercakap dia bilang, kau buat apalah untuk diriku. Tapi mari kita belajar. Dengar ayat ini. Ini kalau saya merenung ya. Saya merenung berkali-kali, saya pun belum kaltim saudara. Saya bilang ini ayat sebetulnya ditujukan jelas kepada Yesus. Yesus adalah anak sulung Israel yang hari itu mendapat nubuatan, dia harus mati, dia harus menebus dosa manusia, meninggal mati karena menebus dosa manusia. Tapi saya percaya kita pengikut Yesus, betul? Kita murid Yesus. Saudara, Anda dan saya jangan lupa, Anda dan saya kita mau berbuah, alami sebuah momen. Ada kalanya kita harus jatuh. Ada kalanya bahkan kita harus mati. Apa yang mati? Kedagingan kita. Mati.
Kenapa? Supaya kita menghasilkan banyak buah. Katakan banyak. Amin. Setiap benih yang tidak jatuh, setiap benih yang tidak mati, percayalah, maka dia tidak akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita harus mengalami, saudara. Masih ingat ketika setiap saudara melewati baptisan air? Kenapa kita masuk dalam sebuah baptisan ditenggelamkan dalam air? Itu sebagai tanda apa? Kita harus mematikan dan menanggalkan kedagingan kita. Sudahkah daging kita tanggal? Ya, sebab apa? Kita tidak bisa hanya berkata saya sudah pelayanan, belum tentu. Salah seorang mungkin di antara saudara tahu ya, ini sangat terkenal ya. Seorang yang bernama Frankie C. Hombing, saudara tahu ya. Wah, itu kelam sekali hidupnya. Kenapa? Hari itu sangat muda, tapi Tuhan sudah bawa dia zup ya. Makanya naik terlalu cepat bahaya juga ya, saudara. Sombong, merasa mampu. Dia sudah keliling Indonesia 19 tahun. Ya, dia konser di mana-mana. 20 lebih dia sudah konser ke internasional. Sampai dia mengalami yang namanya apa? Burnout, letih. Dia tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, ini dia. Pelayanan jadi profesional. Hubungan dengan Tuhan dia tidak urusi. Sampai satu kali dia awal coba-coba. Ya, Anda bacalah ya lengkapnya. Singkat cerita, dia coba-coba. Dia coba merokok, dia coba dadah, dia coba free sex, dia coba, semua dicoba somehow. Sampai satu kali yang dia coba-coba itu mengikat dia, mencengkram dia, dia susah keluar. Sehingga apa, saudara? Dia yang begitu sangat dipakai Tuhan. Banyak saya percaya di umur-umur yang saya ya, bahkan mungkin lebih, Anda sudah kenal dia ya. Di Malaysia pasti kenal juga ya. Saudara, dia banyak jadi berkat. Albumnya banyak membaharui dan menguatkan. Dia banyak jadi yang namanya apa? Contoh. Hari ini saya mention berkali-kali, tapi saya tidak mention nama. Hari ini saya mention nama. Saya percaya sebab apa? Dia sudah dipulihkan. Sampai satu kali saudara dia mengalami sebuah pernikahan yang kacau juga ya, maaf kata, dari wanita yang haleluya ya. Kisah hidupnya kelam. Semua gereja nolak dia ya kan. Orang percaya banyak menolak dia. Semuanya kepahitan. Kenapa? Nggak nyangka. Dia yang wow dulu di atas, kenapa bisa jatuh? Hati-hati loh saudara. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Apapun kejatuhan dalam hidupmu, dengar. Jangan engkau pernah merasa jauh dari Tuhan. Makin kau jatuh, harusnya makin datang ke Tuhan. Rendahkan hati. Kunci bagaimana tahir hati kita. Rendahkan hatimu di bawah salib Yesus. Karena kasihnya itu tidak pernah akan berakhir. Kalau Anda mempelajari apa sih kenapa sih sampai Yesus itu hanya menebus kita manusia? Kenapa Yesus tidak menebus malaikat? Mana lebih punya kuasa? Malaikat. Tapi kenapa malaikat jatuh dalam dosa? Malaikat forever jadi setan. Setan itu kekal. Kenapa manusia? Berkali-kali ada banyak kesaksian. Bahkan jatuh sampai ngeri. Orang yang bermain ilmu hitam, orang yang bermain kuasa gelap, sudah terikat, tercengkram, maaf kata, kawin dengan roh, itu bisa Tuhan lepaskan. Dengar, buka roh saudara. Jangan pernah kau dengar tipu daya iblis yang sering berkata, aku gak layak, aku gak layak. Kita tidak ada yang layak kalau bukan darah Yesus yang melayakkan. Tapi jangan sampai Anda juga mengaminkan perkataan iblis, sehingga itu menjadi sebuah topeng untuk kita berdalih gak usah hidup kudus. Salah besar. Ayo belajar
Sekali lagi, pengalaman jatuh dan mati nggak semua orang bisa loh. Kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan, ada orang jatuh, makin habis. Kenapa? Nggak kenal siapa Bapa di sorga yang sangat amat baik. Nggak kenal. Maaf kata, hanya dengerin tipu daya iblis terus. So malam hari ini, bagaimana kita kuat menghadapi proses hidup? Karena ada kalanya proses hidup Tuhan izinkan kita jatuh. Di sisi lain, itu juga mengizinkan supaya kita belajar apa? Rendah hati. Proses jatuh dan mati seperti benih ya. Kalau saudara ingat, itu juga adalah sebuah proses. Tuhan izinkan hari itu bangsa Israel tidak langsung terus dibawa ke Kanaan, tapi diizinkan melewati yang namanya apa? Padang gurun. Di padang gurun diproses supaya apa? Roh Mesirnya keluar. Sekali lagi hidup ini saudara, setiap kita melewati proses yang berbeza-beza. Tapi mari pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, satu hal saya lupa ya. Saya ingat itu sebuah buku saya baca atau khotbah ya. Saya sangat diberkati, mungkin khotbah ya, yaitu tajuknya Tahu Jalan Pulang. Kalau kita anak, kalau saudara anak, Anda dan saya, kita betul-betul anak Tuhan, kita harus tahu jalan pulang. Boleh paham? Setersesat hidup kita, jangan lupa jalan pulang. Kalau kita di sini punya bapak dan ibu, punya orang tua, punya rumah, saya tanya, siapa yang lupa jalan pulang? Di sini ada yang lupa? Nggak ada, puji Tuhan. Tapi ada orang dia lupa jalan pulang kembali kepada Bapa. Itu yang mengerikan. Saudara, senakalnya kita, kalau selagi kita ada bapak ibu kita hidup, mereka tolak kita nggak? Apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Dengar nih. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang bahkan sampai pernah kepahitan dengan Tuhan. Saya mau ingatkan, balik pulang. Hari-hari ini saya nggak tahu, tapi saya boleh rasa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Izinkan proses dalam hidup kita, pandang dengan kacamata yang betul. Jangan pernah kepahitan, tapi belajar, yaitu apa? Bersyukur. Amin. Jaga hati nurani dan banyak bersyukur. Kalau nggak kuat, nyanyilah. Amin. Amin. Nggak ada duit, nyanyi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Sambil kau masak kah ibu-ibu ya? Sambil cuci baju kah? Laki-laki mungkin sambil kerja ya kan? Tak usah ku takut ya, nyanyi, nyanyi. Ada malaikat bersama dengan kita. Anda percaya itu? Nggak yakin lah saudara. Tengok kanan kiri jiranmu, tanya dia, kau yakin malaikat bersamamu? Amin, 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 amin. Saya dulu pernah tanya muda-mudi saya pelayanan, dan saya tanya, kau percaya itu Pak? Saya macam nggak yakin. Kenapa? Malaikat mungkin malu dengan saya, dosa saya beratur, dia bilang. Loh, itu kepilihan dalam hidupmu. Malaikat itu nggak pernah malu ini, tapi tugas malaikat memang selalu memandang Yesus. Malaikat akan kerjakan doa kita selama Yesus approve. Kenapa? Karena dari hidupmu, dari hidup kita. Makanya kemana-mana kalau engkau mau, contohnya ya, Anda yang drive ya, pernah nggak malaikat dengan aku ya, jalan denganku.
Tapi jangan lupa Roh Kudus di dalammu juga. Harus diajak cakap. Siapa di sini muda-mudi? Kalau engkau begitu sedih, pernah nggak engkau panggil dia Roh Kudus? Atau engkau udah kayak maaf kata ya, terbawa emosi, nangis sampai mengeluarkan banyak intermezzo. Tidak salah, memang setiap kita punya level ya, saudara akan lewati. Saya dulu kalau hati saya sedih, saya nangis juga saudara. Ya, pasti nangis juga. Ada yang dulu pernah tanya saya punya Ayub, loh nangis? Emang saya nggak pernah nangis? Saya nangis. Cuma kan dalam kehidupan ini saudara semakin dibentuk dalam kematangan, ada saatnya saudara itu nangis. Tapi kan nggak tiap hari saudara, betul nggak? Coba tengok kanan kiri. Malah dengar ya, malah bahaya loh. Nah ini salah satu menjaga hati kita lembut. Hati-hati kalau saudara nggak pernah nangis. Hah? Ya, ada orang berkata kalau lelaki maco itu nggak usah nangis, pastor. Siapa setuju? Saya mau berkata itu kebohongan iblis. Apakah standar lelaki maco? Firman lelaki hidup benar. Dan yang kedua apa? Punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Saudara tengok kalau Daud menyanyi, waktu dia bawa mezbah, memindahkan tabut perjanjian, waktu dia nyanyi sorak-sorai macam mana? Soraklah haleluya, macam itu ya. Alkitab berkata, ini dengar ya, terjemahan asli berkata, maaf kata, sampai seluar dalam hampir kelihatan. Dia menari dengan sekuat tenaga. Dia menari. Sebab apa? Karena kekasih jiwanya Yesus. Saudara tahu sampai Alkitab mencatat istrinya pun memaki dia. Dan Alkitab berkata sejak hari itu dia mandul, tidak punya anak. Duh, saudara hati-hati ya. Bacalah firman dengan begitu detail. Jangan pernah ada orang maki, orang menyanyi dengan bersorak-sorak. Dia begini, malu-maluin. Sekali lagi motif hati orang terpulang kepada pribadi. Tapi kalau kau menyembah Tuhan, menyembahlah all out. Ada amin? Jangan malu-malu. Salam kanan kiri, jangan malu-malu, bah. Jangan tanggung-tanggung, bah. Amin. Lagunya sudah, wah apa macam tadi ya? Every praise is to our God, ya kan? Saudara jangan every praise is to our God. Ya kalau saudara sekali lagi saya di luar dari maaf kata saya tidak komen Anda yang memang nggak pandai dengan ritme ya. Tetapi saya mau berkata sangat besa kalau orang di dalammu dibakar oleh Roh Kudus. Saudara bukan nyanyi untuk manusia loh. Saudara nyanyi untuk Tuhan. Bahkan termasuk di saat engkau ada masalah, kenapa engkau harus nyanyi diam-diam? Senyum kanan kiri, itu bukan kamu, Pak. Itu pasti bukan kamu. Saudara saya mau berkata ya, makin kau banyak masalah, harusnya kalau engkau nyanyi harus makin ekspresi. Amin. Injak-injak, apa itu dulu lagunya? Ku injak-injak iblis, ini jarang dinyanyikan ya. Ya, injak iblis, injak. Iblis memang harus diinjak, jangan injak iblis macam ini. Injak iblis, injak. Pasti pun gelak ya. Semut pun gak takut loh saudara. Ini. Ya, sekali lagi saya rindu, ayo kita baharui hidup kita. Menyanyi, menyembah, Alkitab berkata, menyanyi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pakai rohmu. Karena pujian penyembahan itu seperti doa loh saudara. Amin. 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 Kalau Anda masih baru kenal Tuhan, saya tidak komen.
Tapi kalau engkau sudah lama ikut Tuhan, maaf kata gaya penyembahanmu masih macam jaga image, berarti engkau nggak cinta betul-betul Tuhan. Alami saudara, alami. Kalau hal seperti ini harus dialami. Kalau satu kali engkau disambar oleh Roh Kudus, percayalah, tidak ada orang yang tahan di hadapan Tuhan. Lelaki keras pun akan bisa nangis. Saya dulu punya sahabat di sekolah Alkitab. Saya kenal dekat sahabat saya ini. Dia seorang yang kerasnya ampun. Karena di sisi lain dia itu bermain taekwondo, ya. Dia keras. Kawan-kawannya kalau buat salah, dia buang gitu. Sampai itu kabet saudara, kayu terbelah. Saya bilang buat dia, kamu perlu pelepasan. Saya kadang terlalu juga. Saya bilang, iya, itu pelepasan. Udah nggak betul lagi itu. Sampai satu kali saudara, kami ada KKR. Wah, saya boleh rasakan ya, dari depan itu urapannya itu kuat sekali. Habis itu saya berdoa, ini kayaknya dia ini perlu datang ke depan. Tapi sekali lagi itu semua harus mengalir. Saya hanya doa saja. Dan saya ngalami Tuhan, saya nikmati Tuhan. Saya terkejut saudara. Tiba-tiba dalam penyembahan ya, altar call, kuat sekali suara. Wah, gitu ya. Pelepasan, habis meraung-raung, habis kayak kayak mengeluarkan semua ini. Habis itu senangis-nangisnya kayak anak kecil. Itu nangis 2 jam lebih saudara. Dan saya buka mata, kawan saya itu. Tapi saya mau berkata, sejak hari itu saya melihat hidupnya berubah total berubah. Dia yang tidak bisa mengawal emosi, dia jadi pribadi yang sangat lemah lembut. Apapun terjadi ya, dia nggak kisah orangnya. Satu hal, hidup ini mari kita alami jalan dengan Tuhan. Amin. Alami Tuhan, alami saudara. Nggak akan. Saya mau berkata, sebelum kita dipanggil, saudara jujur ya, engkau dan saya harus mengejar pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena dengar khotbah saja itu tidak cukup. Mungkin di saat engkau dengar, hatimu dikuatkan, imanmu dikuatkan, tapi pulang, siapa yang alami? Saudara dengan saya alami sendiri-sendiri dengan Tuhan. Di tempat tersembunyi yang orang gak tahu, alami Tuhan. Kalau kita stres, kalau kita menghadapi apapun, dengar, banyak bersyukur. Ada amin? Dengan kita banyak bersyukur, konsep kita itu benar. Kita adalah ahli kerajaan sorga, warga negara kerajaan sorga. Kita bukan dari dunia. Jadi semua proses hidup ini sementara. Lagu tadi bagus, betul nggak? Ya, dikatakan bahwa sehabis hujan muncul pelangi. Jangan dijawab-jawab lagi. Bila pelanginya pastor, ya tunggu sesuai imanmu. Ada amin? Amin. Saya pernah jumpa orang dijawab terus. Saya khotbah dijawab saudara, benar. Dan saya berkata, orang seperti ini nih bagus ya, cepat-cepat kau ditangkap Tuhan nih. Supaya dibasuh. Pikirannya dibasuh, dicuci, diberas. Mari kita baca ya, ayat yang terakhir ya, Mazmur 105. Buka, kita baca 2-3. Bersyukurlah kuat-kuat kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ketika orang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, orang itu mungkin belum lihat hasil doanya.
Kekristenan, dengar, seringkali membuat kita lemah apa? Belum lihat hasil, betul nggak? Padahal iman itu apa? Lihat hasil. Iman itu dasar apa yang belum kita lihat. Kalau udah lihat hasil, iman kah? Tidak. Sekalipun kita belum lihat hasil, tapi roh kita harus menang. Makanya kita boleh berkata ini, bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Serukan namanya. Bahkan kalau kita diproses pun, perkenalkan perbuatannya. Jadi kita jangan berhenti jadi saksi. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Ya, jangan kita terbawa masalah, kita lupa. Hidup kita pun harus jadi garam dan terang dunia. Amin. Jangan jadikan masalahmu seperti batu yang besar. Tuhannya mana? Di dalam batu. Salah. Batu itu di bawah kaki Tuhan. Amin. Amin. Di luar harus amin juga. Amin. Kau menghadapi kawan-kawanmu ya, yang haleluya, ya, halelupa pula. Engkau harus bisa jadi garam dan terang. Boleh? Berapa hari ini perayaan ya? Ada banyak mungkin di antara kita cuti-cuti. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan masa bercuti. Amin. Ya, jadi berkat kemanapun kita pergi. Ya, supaya dia akan melihat, wow, memang inilah anak kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga. Ada terang dalam hidup kita. Maka percayalah, proses hidup yang kita lewati itu tanpa kita sadari akan membuat apa? Seperti kita naik level. Jadikan sebagai batu pijakan, supaya kita, Anda dan saya, semakin dewasa di dalam Tuhan.